Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah Tafaqqufiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang hadir di Ma'had di Tahfidzul Quran Al-Quds Palapa 10 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan ngaji kita kitab Nasha'ihul Ibad, pertemuan yang kedua nih. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya malam hari ini agak spesial karena rame, penuh. Mungkin ini belum nyampe setengah, insyaallah udah pakai taruh kayaknya di depan. Taruh kedua. Kalau perlu nanti ke depan dibuat absen. Seru. Nanti kalau yang tidak alpa, maksudnya tidak pernah bolos selama 7 kali berturut-turut, dapat voucher gratis masuk Ramayana misalnya. Keren kan? Nah, gratis loh. Sekarang masuk ke yang bab as-sana'i ya. Babus sana'i ya, bab yang isinya dua-dua. Kemarin kan satu yang sekarang sepasang. Hadisnya sana'i, dua-dua. Sekali Nabi ngendikan dua, sepasang. Ya. Wa fihi salasuna mau'izatan. Puluh mau'izah. Arba'atu akhbar wal baqi asar. 4 khobar, sisanya asar. Wa na'ni bil akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan akhbar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis. Jadi yang hadisnya 4. Wabil asar, yang dimaksud dengan asar dalam konteks ini adalah aqwalus sahabah wa tabi'in, ungkapan dari para sahabat dan tabi'in. Kak, saya belum ketemu loh. Nah, ini udah beda. Paling atas, babus sana'i paling atas. Kalau yang ini agak beda memang. Yang ini agak mahal. Berapa Mas Eko? 30.000. Ini kan kulitnya aja 15.000. Kalau yang itu berapa deh? 15. Oh ya, emang bener kan? Kalau mau murah lagi, ini sebenarnya sama murahnya, tapi dicopot kulitnya. Faminhu, ya, di antara khobarnya adalah ai fal maqalatul ula minal munabbihat as-sanaiyah, yaitu yang dimaksud dari bab yang berkaitan dengan makalah yang pertama. Ya, maqalatul ula, makalah yang pertama dalam kitab Munabbihat yang isinya dalam hal Munabbihat yang isinya dua-dua adalah ya, yang dua-dua itu kan isinya ada 30 mau'izah, ada 4 hadis, sisanya asar. Di antaranya makalah yang pertama menjelaskan ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khoslatan, 2 perkara. La syai'a afdalu minhuma. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari keduanya. Apa itu? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimi. 2 hal yang sangat bermanfaat. Kan dua. Nah ini 2 hal. Apa itu? Yang paling afdol adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan yang kedua, an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat bagi orang muslim. Bagi muslim maksudnya. Bil maqali aw bil jahi aw bil mali aw bil badani. Ya. Yang dimaksud dengan memberi manfaat kepada orang muslim itu apa maksudnya?
Ya. Dia beriman dan memberi manfaat pada orang muslim itu adalah bisa dalam bentuk maqal, ucapan, wal jah itu apa? Kekuasaan, kekuasaan, kuasa. Ya, bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kan gitu ya. Au bil mal, atau dengan harta, memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Au bil badan, atau dengan bantuan manfaat yang bersifat fisik. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada orang lain. Apakah keberadaan kita ini termasuk yang memberi manfaat kepada orang lain? Ya Ustaz juga nggak jadi manfaat kalau nggak ada yang dengerin. Saya sendiri ngapain orang itu? Ketika ada yang komentar ngapain, berarti ada yang dengerin. Iya kan? Berarti saling memberi manfaat. Ya saya di sini ngomong di sini tuh nggak ada yang dengerin. Ya manfaatnya untuk sendiri, tidak memberi manfaat kepada orang muslim. Kan begitu kan? Yang ikutan nyimak, ya juga memberi manfaat kepada yang sendirian di depan ini. Apa manfaat yang diberikan? Ya gara-gara situ masih ada di situ, saya ya kuat lah ngobrol sejam. Nah nggak ada ya paling 2 menit. Sudah. Sepi. Ya coba aja mau bubar semua, ini diambil bawa pulang, semua nggak ada. Terus saya ngomong, tutup. Sedekah pulang. Lu ngapain nggak ada orang? Iya kan? Artinya saling memberi manfaat kepada sesama muslim. Keberadaan kita di sini juga begitu. Dan itu yang menjadi paling afdol dalam aktivitas kita sehari-hari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dengan segala potensi yang dimiliki, apapun potensi yang Allah kasih, apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih maqal, apa ucapan, ya kan? Ada yang dikasih potensi untuk kemudian dia bisa bertutur. Ada yang bisa dikasih potensi biljah dengan kekuasaan, kekuatan, kemampuan, lobby dan lain sebagainya. Lobby tingkat tinggi. Au bil mal, atau dengan harta. Nih, nasi gorengan, pecel misalnya. Kalau nggak punya harta nggak bisa manfaat. Loh itu manfaat nggak? Ya manfaat. Dari contoh yang paling kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, semua isinya, meskipun kadang-kadang kita tanpa kita sadari, semuanya kita dedikasikan untuk memberikan, untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya saudara-saudara kita yang muslim. Terakhir bahkan au bil badan, bahkan yang gak punya uang, gak punya kemampuan tutur yang cakap, yang apik, yang gak punya kekuasaan untuk kemudian memberikan, memutuskan, menetapkan kebijakan yang bisa mendatangkan manfaat pada orang lain, dia bisa menggunakan fisik, badan, tenaga, kekuatan, ya, untuk kemudian mendatangkan manfaat bagi orang lain. Makanya kalau pas lagi kita ada apa-apa gitu, ayo diajakin gotong royong. Tujuannya itu memberi kesempatan kepada adik-adik santri itu untuk bisa memberi manfaat kepada sesama muslim. Sambil bantuin saya biar gampang, maksudnya biar cepat. Iya kan? Tapi kan tujuannya itu. Sudah seberapa besar manfaat kita kepada orang lain? Yang jadi masalah itu kan kalau ada orang yang keberadaannya tidak mendatangkan manfaat, faedah kepada orang lain, ini perlu dipertanyakan ini. Ya enggak ya? Ini perlu ditanyakan orang ini. Sampai ada kalimat wujuduhu ka adami. Keberadaannya itu seperti ketidakberadaannya. Adanya itu laksana jadi masalah. Tapi ada yang lebih masalah lagi dari itu. Apa itu? Ya, keberadaannya
boro-boro memberikan manfaat justru malah menimpakan mudarat kepada orang lain. Itu lebih parah. Ini level paling bawah ini. PPKM udah level 7 nih udah. Udah gak boleh apa-apa, udah upload tadi. Jadi ada orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ada orang yang tidak bisa memberikan manfaat orang lain, yang kemudian keberadaannya seperti ketidakberadaannya. Ya artinya la manfaatalah, tidak punya manfaat. Ya, dia tidak punya potensi untuk dimanfaatkan. Ini patut dipertanyakan. Tapi yang paling bawah dari itu adalah orang yang keberadaannya mendatangkan mudarat kepada orang lain. Pak Quraisy itu pernah kasih nasihat, kata beliau, kalaulah kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak jangan memberikan mudarat kepada. Oh, itu udah paling parah dah. Kalau keberadaannya hanya mendatangkan mudarat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana." Barang siapa yang bangun subuh, pagi-pagi bangun subuh lah, tidak berniat sama sekali untuk berbuat zalim kepada seseorang, maka akan diampuni dari dosa yang telah ia lakukan. Dia bangun tidur, ngapain kita hari ini? Ayah, kerja, aktivitas, cari rezeki, ngaji, ngapal, kuliah, sekolah, cukup, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Karena enggak ada sama sekali sedikit pun terbesit dalam hati kita untuk mendatangkan mudarat kepada orang lain, untuk menimpakan kezaliman kepada orang lain. Itu. Tapi kalau ada orang bangun tidur, jangan mimpinya aja udah mimpi. Begitu bangun, awas bapak, jegat pokoknya, awas, tak kerjain. Nah itu udah ada niat untuk berbuat apa, untuk ada niat untuk berbuat zalim kepada orang lain. Malah waman asbaha yanwi nasratal mazlum, malah kata Nabi, barang siapa yang bangun pagi-pagi kemudian dia punya niat untuk menolong orang yang terzolimi, untuk memberikan solusi kepada orang yang korban kezoliman, ya, wa qadha hajatil muslim, atau membantu memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, bantu bayarin utang saudaranya yang muslim, kanat lahu ka ajri hajjah mabrur, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan pahala haji mabrur. Masya Allah. Begitu bangun, ya Allah, Mas Eko mau ke kampus, gak ada yang nganter. Saya cepet-cepet, saya ke kampus juga, biar Mas Eko bareng sama saya ke kampus. Masya Allah, niatnya. Atau ada orang yang begitu pagi-pagi bangun, ada orang terzolimi, ikut nolongin dia untuk kemudian bisa mendapatkan haknya. Allah, itu adalah bagian dari amal yang sangat besar yang kata Nabi SAW ganjarannya seperti mendapatkan haji mabrur. Ganjarannya aja loh, tapi nanti saya udah haji berkali-kali, ngapain nolongin orang kalau subuh-subuh? Pahalanya saja, amaliyahnya enggak. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi illallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu menjadi orang yang paling bermanfaat kepada orang lain itu sesuai seperti yang kita bahas pas waktu itu ya. Kita bahas pas waktu di Al-Mumtaz kemarin, sesuai seperti pada porsinya masing-masing. Seorang ayah tentu yang paling bagus adalah ia yang bisa menjadi paling bermanfaat bagi keluarganya, bagi anak dan istri. Nah, misalnya gitu. Seorang guru itu menjadi guru yang paling bagus dan paling dicintai oleh Allah adalah ketika dia menjadi guru yang paling bermanfaat untuk murid-murid dan santri-santri. Gitu saja. Prinsipnya begitu.
Dan tidak harus orang ada di satu posisi ideal yang sama semua, tidak. Ya, posisinya sesuai pada porsinya masing-masing. Ya kan, Fir? Iya, posisinya sesuai pada porsinya masing-masing. Maka yang paling baik posisi pada seorang santri adalah, yang paling baik yang harus dilakukan oleh orang santri adalah menjadi santri yang baik, soleh, patuh kepada ustadz, guru, kiai dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu syarat dari kesuksesan dalam belajar. Ada 6 kan? Ya. Apa aja? Ala la tanalul ilma illa bisid. Terus dibayanin apa saja? Suka, sukain. Terus wa irsin, wastibarin, wabul qatil, wa irsyadu ustazi. Nah, tulis zamanin itu butuh waktu, butuh proses, ya, butuh kesabaran sejalan dengan proses waktu yang dibutuhkan untuk mendapat ilmu pengetahuan. Tapi ada yang kelima itu wa irsyadu ustazi. Itu kan santri ya, itu aja. Belajar, terus khidmat sama guru, khidmat sama ngajinya, khidmat sama Quran. Kalau santri Quran, khidmat sama ilmu pengetahuan agama. Itu saja yang paling baik bagi seorang santri. Begitu juga guru, begitu juga pedagang, begitu juga apa itu namanya, tentara dan sebagainya. Tidak harus memaksakan seorang tentara menjadi ustadz untuk berbuat amal soleh dan menjadi manusia terbaik. Ya, cukup untuk kemudian memberikan manfaat yang terbaik dari yang bisa ia lakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Deal? Ya nggak deh? Belum selesai, masih seru. Agak lama kayaknya hatamnya. Kalau tadi kan manusia yang bermanfaat tadi itu kan bagus ya, jangan sampai dia mengatakan mudarat ya. Nah, kadang-kadang Allah sudah menciptakan banyak yang memberi manfaat, tapi ada juga yang memberikan mudarat itu. Kadang-kadang kita ini sudah nahan-nahan nih, nggak mau ikut-ikut mudarat, malah terpancing gitu, malahan keberadaan orang yang mudarat itu akhirnya kita gibah lah dengan orang gara-gara dipancing seperti itu kan. Akhirnya dia dapat pahala yang banyak kan dari pembahasan kita sebelumnya ya. Ya kan pembahasan kita sebelumnya ya. Gitu ya. Nah, itu gimana tuh ya? Jadi salah satu yang juga bisa apa itu namanya menyakiti orang lain, menimpakan mudarat kepada orang lain adalah dengan lisan, dengan ucapan seperti yang dicontohkan sama Ustaz itu. Maka kata Nabi dalam hadis lain dikatakan al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang muslimnya yang lain, yang saudara muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya. Ya kan? Lah kadang-kadang gara-gara lisan terus kemudian ada orang lain yang terganggu, ada orang lain yang mendapatkan mudarat dari apa yang kita lakukan. Tentu ini sama seperti orang belajar khusyuk. Ya, sama seperti orang belajar khusyuk. Kenapa? Karena orang khusyuk juga selalu dihadapkan pada dua sisi yang saling berlawanan. Selip dikit kemana-mana kan? Terus apa yang harus dilakukan orang belajar khusyuk dalam sholat? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi sholat astagfirullahaladzim. Apa yang harus dilakukan orang yang khusyuk? Yang kembali lagi kepada posisi di mana dia, ya standarnya. Mencong, balik lagi. Mencong. Bukan nggak boleh mencong. Apanya bukan nggak boleh, bukan nggak mungkin. Tapi ketika mencong, balik lagi. Jangan diekspresikan kemencongannya itu. Kalau kemencongan itu diekspresikan terus-menerus, bahaya. Ya kita lah ngobrol pas lagi seru gini. Akhirnya kan nggak sengaja ngomong.
Begitu sadar, astagfirullahaladzim, ya stop. Nanti muncul lagi, ya diatur lagi lah ganti berikutnya. Ya karena kita nggak tahu kan. Ini juga jangan-jangan ngobrol-ngobrol kayak gini juga ada yang muncul belakangan kan. Tapi walhasil selama kita sadari itu, selama kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah kesadaran-kesadaran untuk segera kembali kepada posisi awal itu mudah-mudahan selalu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kemudian disebut dengan hidayah dan taufik. Kalau orang taufik wal hidayah, kalau saya ngajarin hidayah wa taufik. Taufik itu kan deal, sepakat, nuntun. Hidayah petunjuk. Wabillahi hidayah wa taufik. Kalau taufik wal hidayah terus. Kalau olahraga baru hidayah wa taufik. Tanpa taufik wal hidayah. Taufik hidayah bulu tangkis. Itu ininya. Terus mana? Balik lagi. Lenceng balik lagi. Orang khusyuk juga gitu. Keingat kuncinya di mana? Aduh, pas giliran sholat ketemu. Alah kuncinya di sana. Balik lagi. Jangan. Oh iya, habis kunci. Nanti kalau kuncinya udah saya ambil, terus habis itu saya mau ke bablas sholatnya. Hilang kualitas sholatnya. Makanya ya kalau yang menceng-menceng segera kembali lagi. Segera sadarkan diri. Di Ihya itu memang ada beberapa jenis ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang tidak mendatangkan dosa, yang ngomongkan keadaan orang lain, orang saudara lain yang tidak ada, yang kalau dia dengar itu orang itu mesti nggak senang, tapi tetap diperbolehkan. Ya ada beberapa contoh di Ihya itu diperbolehkan. Di antaranya adalah membicarakan tentang keburukan orang lain dalam konteks ingin mencari fatwa, dalam konteks untuk meminta perlindungan, dalam konteks untuk mencari kebenaran di pengadilan misalnya. Ya mau gak mau kan harus, kalau fatwa kan khusus kepada kasus tertentu kan. Bagaimana kalau ini? Lah itu mau gak mau si anu mesti disebutin. Kalau fatwa kan bukan, fatwa itu kan opening hukum. Satu persatu kan, kasus per kasus, dan kemudian boleh diikuti atau tidak diikuti, semuanya terserah dari segmen orang yang menerima fatwa itu. Kalau fatwa kan gitu. Sehingga fatwa tidak bisa digeneralkan. Ketika bicara fatwa ya satu itu, udah satu itu aja. Ke yang lain dicarikan fatwa yang lain. Lah itu ketika ada kasus itu berkaitan dengan orang, bagaimana kalau sikap orang seperti ini? Lah berkenaan pada satu sikap seseorang tertentu, maka kemudian mau gak mau kan menceritakan si orang tersebut. Tapi tanpa menceritakan keburukan orang tersebut, tidak didapatkan informasi yang jelas dalam hal penetapan fatwa, akan kesulitan. Maka kemudian mau gak mau menyebutkan itu. Ketika menyebutkan itu masuk dalam kategori ghibah, tapi tidak menjadi masalah, tidak berdosa, karena tujuannya lah untuk mencari. Itu juga misalnya untuk mencari, untuk saksi, ya, mencari dalil hukum di pengadilan dan lain sebagainya. Ya, masih banyak. Deal. Lanjut. Wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Nah, ini udah pernah ya di hadis ya? Pernah belum ini di hadis Arba'in? Hadis idkhalus surur itu. Oh, pembahasannya saja. Hadisnya memang enggak ada ya. Tapi kita bahas dalam kitab hadis itu. Ya. Dan amal yang paling afdal adalah idkhalus surur. Apa idkhal itu? Memasukkan. As-surur, kesenangan, kegembiraan. Ya. Ala qalbil mu'min, pada hati seorang mukmin. Maksudnya idkhalus surur itu apa? Ngasih kegembiraan, ngasih kabar gembira kepada saudaranya yang mukmin, bikin kawannya seneng, bikin kawannya happy. Oh, itu bagian dari amal yang paling afdol. Ya makanya kumpul-kumpul kita kayak gini nih, seneng satu sama lain kumpul gitu ya. Itu juga menjadi bagian dari afdolul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Makanya saya kalau main sama Pak D itu kadang-kadang ngalah. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Karena kalau enggak dia sedih sampai subuh, dia berpikir besok saya ditantang lagi. Oh, saya ngalah. Gitu Ustaz, saya ngalah biar dia senang. Idkhalus surur ala qalbi Pak D. Gitu. Afdalul a'mal. Kita kumpul-kumpul, jagungan, ketawa, seru-seru.
ya satu sama lain lepas, ya saling sharing, terus satu sama lain lepas senang, itu juga menjadi bagian dari afdholul amal. Hanya sering saya di sini ngutip juga, kamu Gus Bas sering ngutip, ya inna min khiyari ummati fima nabba'ani mahil a'la qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Jadi di antara umat pilihan, ciri umat pilihan yang Allah ceritakan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwa ada satu kaum yang kalau ketawa keras, ketawa jahar, ya. Kenapa sampai ketawa lepas seperti itu? Ya, min sa'ati rahmatillah, karena dia sadar betul luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah ketawa seru banget kan. Kenapa? Lepas lah pokoknya. Kenapa lepas? Karena dia sadar betul rahmat Allah itu sangat luas. Tapi orang-orang kayak gitu itu, orang-orang yang seperti itu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, wa yabquna sirran min khaufi azabi. Kadang-kadang dia malam hari tanpa diketahui orang lain, dia nangis, dia merenung, ya, dia meneteskan air mata karena takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pas lagi kumpul-kumpul gini santai aja, gak tahu. Kita nggak tahu, kayaknya nggak ada beban benar itu. Nah, kita ngeliat kan gitu, seneng kan. Tapi kemudian pas dia malam hari tanpa kita ketahui, di tengah sujudnya, di atas sejadahnya, dia sholat, dia tadabbur, dia zikir, dia baca Quran, tanpa dia rasakan, tanpa dia sadari meneteskan air mata. Itu diantara ciri umat-umat pilih. Kadang-kadang orang yang seperti itu, hadis itu mengatakan, kalau untuk urusan dia dengan orang lain gampang, ya. Tapi kalau untuk urusan dia meringankan urusan ketika dengan orang lain, tapi ketika urusan dengan dia sendiri, dia bikin berat urusan itu. Kalau orang lain digampangin lah. Kalau urusan dia sendiri, nggak bisa. Saya harus ketika urusan. Tapi kalau orang lain dimudahkan semua segala urusannya, ya. Malah orang-orang itu malah biasanya pakai pakaiannya yang standar, yang biasa, yang usang, yang apa itu namanya? Kalau pensinya udah hitam, udah hitam, pensinya udah agak merah-merah dan gini sini tuh udah 3 tahun 3 kali lebaran gak dicuci, udah menyat sana, santai, relax. Orang-orang yang kayak gitu yang kemudian santai, saking campur bokeh. Kita biasa itu agil. Kalau jalan bawa barang, kalau jalan terus butuh tas untuk bawa barang. Tasnya itu tas dapat tas bagian kalau rapat atau tas bagian habis kegiatan, ikuti kegiatan pelatihan. Ada capnya, ada logonya, santai aja, dia nggak ada beban. Hidup yang seperti itu yang kemudian relax, tapi dia sadar betul bahwa betapa besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an. Biasanya orang-orang itu, ya, yang punya amalan afdol itu, dia mencukupkan orang lain dalam hal konsumsi. Maksudnya menghilangkan saudaranya dari kelaparan. Kalau ada saudaranya yang lapar, dia kasih makan. Itu luar biasa tuh. Udah siap lapar, saya sengaja dari rumah belum makan. Karena saya pengen membahagiakan orang yang nyiapkan pecel itu. Enggak usah. Jadi saya memasukkan kebahagiaan kepada yang nyiapkan pecel itu. Dia memasukkan pecel kepada saya. Ya kan, itu menjadi satu sama lain saling memasukkan. Ya turdu anhu ju'an. Tidak hanya itu, au yakshifa anhu karban. Bahkan orang yang paling afdol itu adalah orang yang berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Yang terakhir, au yaqdilahu dainan, atau bantu saudaranya untuk membayar
Utang. Jadi kalau ada temennya punya utang, ya bayarin. Bayar utang teman itu, karena itu adalah bagian dari afdolul amal. Jangan cuma dibaca kitab Fadhilul Amal itu. Dibaca habis zuhur, tidak hanya dibaca, diamalkan. Di antara afdolul amal adalah bayarin utang. Apa kajian fikihnya kita kemarin? Apa kemarin? Wakalah mewakili. Sebelum wakalah kan ada mengambil apa? Enggak? Yang minggu kemarin wakalah ya. Ji'ala atau ju'ala. Apa itu? Menanggung. Apa? Doman ya sebelumnya ya. Doman, menanggung orang lain. Kalau ji'ala itu apa? Ji'ala itu sayembara. Jadi yaqdilahu daina. Wa khoslatani la syai'a akhbas. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada dua hal itu. Ai ajnas ya. Kotor. Minhuma asyirku billah wad-darru bil muslimin. Nah itu tadi. Hal yang paling buruk adalah lawan dari iman yaitu syirik, dan lawan dari manfaat yaitu menimpakan mudarat bil muslimin, orang yang menimpakan mudarat kepada orang fi abdanihim au amwalihim, baik pada jasad fisik mereka maupun kepada harta yang dimiliki oleh saudaranya yang muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini. Maka sesungguhnya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada dua perkara ini. Apa itu? At-ta'dhimu lillahi ta'ala wasyafaqatu lil khalqah. Lil khalqi wasyafaqatu li khalqihi. Ka qoulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat. Semua titah Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada dua perkara. Pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengasihi makhluknya. Al-imanu billah berarti ta'zim lillah. Wa naf'u bil muslimin, wa naf'u lil muslimin berarti asyafaqah linnas atau li khalqi. Terus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, dirikan salat, bagian dari ta'zimun lillah. Wa atuz zakah, dan tunaikan atau bayarkan zakat, di mana zakat itu diserahkan kepada mustahik yang sudah diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an. Penyerahan harta zakat kepada mustahik dengan tujuan untuk memberikan bantuan sebagai solusi terhadap permasalahan dihadapi oleh para mustahik adalah bagian dari asyafaqatu li khalqi. Wa qalu ta'ala uskuru li waliwalidain. Uskuru li waliwalidain. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Berarti bentuk ta'zim kepada Allah, ta'zimun lillah. Ya. Waskuru li walidain, dan berterima kasihlah kamu juga kepada kedua orang tua. Lah bentuk berterima kasih kepada kedua orang tua dalam bentuk berbakti, albir lil walidain adalah asyafaqah lil khalqillah. Ya. Memberikan kasih sayang kepada makhluk, karena bapak ibu juga kan bagian dari makhluk Allah. An Wais al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di siya'ati birahibin faqalat faqultu ya rahib ma awwalu darajatin yarqahal marid qala raddul madzalim yarqaha al murid qala raddul madzalim
wa khaffat raddul madzalim wa khaffatud dhahri minat tabi'at fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atan au mazlumatan. Dari Wes Al-Qarni, suatu ketika ia berkata, aku melewat di sebagian jalan gang dan bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu pemuka agama pada agama lain. Fakultu, saya bilang, wahai rahib, Pak Pendeta, apa sih yang derajat yang paling tinggi yang harus dilakukan oleh seorang murid, orang yang sedang menuntut kebaikan? Apa kata rahib itu? Raddul madzalim, menolak kezaliman. Haffatul dhahr, dan meringankan seorang itu pundak, maksudnya meringankan beban di pundak. Minat tabi'at, dari beban yang berat. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tab'atan aw madlu. Maka kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang ingin naik ke atas, itu dia akan susah untuk bisa naik ketika ada barang bawaan atau ada beban kezaliman yang dia bawa. Coba kita kalau mau naik gunung, bawa beban berat. Ya. Tabiat itu ya, bawaan, barang bawaan. Yang kita bawa. Kalau bebannya berat, susah kan? Susah. Jadi supaya tercapai tujuan dari orang yang ingin menggapai kebaikan, mencari kebaikan, maka yang harus dilakukan adalah ya bagaimana caranya dia nggak ada halangan. Ya, raddul madzalim itu menghindari menolak segala beban dan halangan. Juga meringankan, bawa beban yang ringan. Iya enggak? Ente kalau mau mau camping, mau hiking, apa semua dibawa? Kasur, dipan, magicom dibawa semua, Pak? Enggak. Gimana? Ya yang ringan. Segala yang akan memberatkan, singkirkan. Ya. Segala yang menjadi beban bawaan, kurangi. Kenapa? La yas'adu lil 'abdi, tidak akan seseorang hamba itu akan bisa menggapai suatu tujuan yang dia ingin dapatkan, ya, wa alaihi tab'atan aw muzlamatan. Ketika dia terlalu banyak bawa beban, terlalu banyak bawa barang, mau naik. Din